Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti. Saya dari Prodi S1 Farmasi dari kelas 1B dengan nomor NIM 482012007074. Baiklah, di sini saya akan menjawab kuis yang diberikan oleh Miss Arni. Yang pertama itu jelaskan perbedaan definite dan indefinite. Definite itu adalah kata yang jelas yang menggunakan the, sedangkan indefinite itu adalah kata yang tidak jelas yang menggunakan e dan n. Nomor 2 itu jelaskan perbedaan penggunaan artikel e dan artikel n. Artikel e itu digunakan yang berbunyi the, konsonan. Sedangkan artikel n itu digunakan untuk kata vokal yang yaitu kata a, i, u, e, o. Nomor 3 itu jelaskan keadaan kapan kita menggunakan artikel the. Artikel the itu digunakan saat kita berbicara yang khusus atau spesifik. Nomor 4 itu berikan masing-masing 5 contoh artikel a, n, dan the. Yang pertama itu a. A itu he is a teacher, he is a student, he is a man, he is a girl, a pencil. Sedangkan untuk an, an apple, an orange, an 11, an eraser, an actor. Untuk the, I like the girls, I like the man, I like the dog, I like the cat. This is the cat. Nomor 5 itu jelaskan yang dimaksud dengan a verb of frequency. A verb of frequency itu adalah kata keterangan yang menjelaskan how often atau berapa sering. Maksudnya itu berapa sering kita melakukan sesuatu. Untuk nomor 6 itu sebutkan 5 macam a verb of frequency. 1. Always, usually, often, sometimes, dan never. Nomor 7 itu di mana letak a verb of frequency pada kalimat positif. A verb of frequency diletakkan sebelum kata kerja atau setelah subjek dan diakhiri kalimat. Nomor 8 itu berikan contoh kalimat yang menggunakan a verb of frequency, baik kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Contohnya itu yang positif itu I will close the door. Yang negatif itu I will not close the windows. Yang interrogatif itu will you close the door? 9-nya jelaskan yang dimaksud dengan present tense. Present tense itu adalah jenis tense yang digunakan untuk berbicara mengenai tindakan atau peristiwa yang berulang atau yang permanen. Nomor 10 itu jelaskan perbedaan kalimat nominal dan kalimat verbal. Kalimat nominal itu adalah kalimat yang menggunakan kata kerja, sedangkan kalimat verbal itu yang menggunakan kata kerja verb tetapi kata kerja bantu. Nomor 11 itu adalah jelaskan rumus mengenali kalimat nominal pada present tense, baik kalimat positif, interrogatif. Rumus untuk positifnya itu subjeknya subject plus atau are, is plus complement. Itu negatif itu subject plus are, is plus not dan plus complement. Sedangkan interrogatif itu are, is plus subject plus complement. Nomor 12 itu jelaskan rumus mengenai verb present tense, simple present tense, baik kalimat positif, negatif, dan interrogatif, dan berikan contohnya. Kalau untuk rumus verb yang di positif itu subject plus verb to s dan is atau plus complement. Contohnya itu I go to school. Yang negatifnya itu subject plus do atau does plus verb one plus complement. Contohnya itu
she doesn't go to school. Untuk yang interrogatifnya itu do atau does plus subject plus verb one plus complement. Sedang contohnya itu do you go to school. Nomor 13 itu jelaskan perbedaan penggunaan do dan does. Do itu merupakan sebuah bari individ, sedangkan does itu merupakan tambahan. Nomor 14 itu adalah jelaskan perbedaan penggunaan verb yang ditambah dengan s or es dan yang tidak ditambah i or es. S or es itu ditambah pada kalimat kerja tunggal seperti she, he, dan it. Sedangkan kata yang tidak ditambah i dan s itu pronoun yang ditambah dengan I, you, they, we. Tidak ditambah dengan i or es. Nomor 15 itu jelaskan perbedaan singular noun dan plural noun. Berikan contohnya. Singular noun itu adalah kata tunggal atau kata tunggal yang jumlah satu, sedangkan plural noun itu adalah yang lebih dari satu atau jamak. Contohnya itu kalau yang singular noun itu horse, a car, a teacher. Kalau yang plural noun itu horse, or cars, or teachers. Nomor 6 itu jelaskan perbedaan contoh countable noun dan uncountable noun dan berikan contohnya. Countable noun itu adalah kata yang dapat dihitung. Contohnya itu I have a book. Sedangkan uncountable noun itu kata yang tidak dapat dihitung. Contohnya can I have some water. Nomor 17 itu jelaskan perbedaan abstrak dan concrete noun. Berikan contohnya. Kalau abstrak itu adalah kata yang benda yang tidak terlihat, tidak bisa contohnya itu perasaan, sifat, dan karakter seseorang. Sedangkan concrete noun itu adalah kata yang terlihat dan bisa dirasakan. Sebenarnya itu flowers dan bank. Nomor 18 jelaskan perbedaan proper dan common noun. Berikan contohnya. Proper itu adalah kata, orang, tempat, benda, gagasan, serta secara spesifik. Sedangkan countable noun itu adalah nama tempat, benda secara umum. Contohnya itu Presiden Joko Widodo. 19 perbedaan compound dan collective noun. Berikan contohnya. Compound itu adalah sebuah nominan baru yang dibentuk oleh gabungan dua nominan atau lebih. Contohnya itu boy plus boyfriend, friend, jadinya boyfriend. Sedangkan kolektif adalah sebuah kelompok atau jumlah orang, tempat atau benda. Contohnya itu classroom. Nah, classroom itu sebuah tempat untuk melakukan kegiatan belajar atau mengajar. 20 jelaskan yang dimaksud dengan WH question. WH question adalah pertanyaan untuk meminta informasi. 21 jelaskan 8 macam WH question dan berikan contohnya. What. Untuk what itu untuk menanyakan yang berbentuk umum. Contohnya itu what did your mom carry yesterday. Yang kedua itu who. Who itu siapa, untuk menanyakan seorang atau pelaku atau subjek. Contohnya itu who is your boyfriend. Yang ketiga itu whom. Whom itu siapa, untuk menyatakan seorang sebagai pelaku. Contohnya itu whom are you talking about. Untuk whose itu milik siapa, untuk menanyakan pemilik suatu benda. Contohnya itu whose pen that you borrow. 5-nya why. Why itu mengapa, untuk menanyakan alasan terjadinya sesuatu. Contohnya itu why do you meet. When itu mengapa, untuk menanyakan waktu. Contohnya itu when will you come to my home.
Untuk where itu artinya di mana, untuk menanyakan pilihan. Contohnya itu where is my money. Untuk which itu yang mana, untuk menanyakan salah tadi. Where itu di mana, untuk menanyakan pilihan. Contohnya itu where is my money. Untuk which itu yang mana, untuk menanyakan pilihan juga. Contohnya itu which is more important, being which or being happy. Untuk how itu bagaimana, untuk menanyakan keadaan. Contohnya itu how to make a banana cake. Untuk 22 itu soalnya bisakah WH question itu digunakan dalam kalimat negatif dan interrogatif bila iya berikan contoh dan bila tidak jelaskan. Pada kalimat negatif tidak bisa digunakan with WH question karena kebanyakan kalimat pertanyaan yang menunjukkan penolakan. Untuk kalimat interrogatif itu bisa karena kalimat menunjukkan pertanyaan. Contohnya itu what is she doing at the office. Sekian dan terima kasih. Maaf bila ada kata-kata salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.